Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru semua yang sudah hadir dalam agenda pagi hari ini, yaitu diseminasi modul 1.4 dari program guru penggerak saya, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu mungkin juga sudah tahu apa itu budaya positif di kurikulum Merdeka. Tentunya kita semua nanti akan mempelajari bagaimana tata cara, yaitu menggunakan keyakinan kelas, kemudian menerapkan segitiga restitusi, dan juga kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Nanti akan banyak sekali yang akan kita bahas. Jadi monggo Bapak Ibu silahkan untuk menyamankan dirinya sambil santai mawon ya Bapak Ibu. Nanti kalau semisal panjenengan mau ke toilet atau meninggalkan kelas untuk ke belakang juga monggo. Jadi santai saja. Diskusi. Jadi kita sifatnya nanti diskusi dan juga diseminasi tentang budaya positif yang akan saya presentasikan pada pagi hari ini. Baik, yang pertama ini adalah cover saya. Dan monggo nanti semisal Bapak Ibu menghendaki saya kopaskan filenya juga dipersilahkan. Oke. Yang pertama adalah asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, di sini mengutip dari ucapan dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia. Jadi di sini pendidikan itu merupakan istilahnya juga kebutuhan dasar, kebutuhan pokok manusia, supaya nanti ketika di masyarakat sudah hidup bermasyarakat, dia dapat berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi dia bisa memilah dan memilih apa yang akan nanti dia pilih untuk masa depannya dalam pendidikan. Mungkin anak ada yang bisa unggul dalam pelajaran tertentu, ada yang unggul dalam matematika, tapi mungkin di pelajaran yang lain juga kurang, itu juga ada. Atau mungkin juga anak mencakup banyak sekali mapel, kemudian ada yang sangat kurang di lain mapel juga, itu banyak sekali. Jadi di sini kurikulum Merdeka itu lebih menekankan yaitu tentang kemerdekaan setiap murid. Jadi murid di sini dapat itu tadi memilih mana yang akan dia jalankan. Kemudian juga nanti sebagai guru pun kita juga harus dapat mendampingi. Istilahnya guru itu sekarang ini Bapak Ibu, bukan hanya sekedar menyampaikan materi terus nanti murid juga diam anteng gitu mboten. Tapi guru sekarang sifatnya adalah mendampingi. Mendampingi itu ketika murid nanti unggul dalam pelajaran tertentu, maka guru pun harus dapat menemukan potensi yang ada di dalam diri murid tersebut. Maka dari itu kita juga harus sama-sama belajar. Saya juga masih belajar Bapak Ibu. Jadi saya harap diskusi pada pagi hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Kemudian tujuan pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, ini pemantik dari yang awal tadi. Sebagai guru, kita juga harus menemukan kodrat anak itu harus apa. Seperti yang sudah saya bilang, anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Mungkin kalau Bu Uji menemukan Bu Uji sebagai pelatih tari, itu banyak anak-anak yang suka menari. Tapi dalam satu kumpulan, satu komunitas menari itu tadi pasti ada anak yang paling luwes, terus juga ada yang agak kaku sedikit. Nah, itu tinggal kita mengarahkan bagaimana. Jadi nanti juga guru sebagai
istilahnya bukan hanya penuntun tapi juga mendampingi dan juga memberikan contoh di depan. Jadi makanya ada istilah dari Ki Hajar Dewantara, ing madya mangur ing ngarsa sing tulodo ing madya mangun karsa tut uri handayani. Ya, seperti itu. Oke, itu tadi sedikit mengantar dari saya, yaitu tentang latar belakang dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita akan masuk dalam materi budaya positif. Oke, budaya positif. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya. Kemarin saya bikin banner PPDB itu kenapa saya tidak menuliskan pembiasaan? Kalau dulu kan pembiasaan loh. Nggih. Nah, sekarang tak bikin budaya positif. Kenapa seperti itu? Maka itu adalah latar belakang dari kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Jadi kurikulum Merdeka itu bukan hanya tentang apa yang sudah dilakukan terus kita tinggal teruskan, boten. Jadi kita istilahnya juga banyak melakukan perubahan positif yang nantinya akan menjadi kebiasaan yang positif juga. Maka kemarin saya tuliskan di banner PPDB itu tentang budaya positif sekolah, bukan pembiasaan. Oke. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Di sini guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, mungkin ini secara garis besar langsung saya tarik mawon. Jadi teori kontrol itu ada beberapa nanti yang akan kita bahas bersama-sama. Jadi ada guru, ini pemantik mawon, nanti ada materi yang lebih jelasnya. Jadi guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan juga guru sebagai manajer. Nah, ini yang perlu digarisbawahi di bawah ini Bapak Ibu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kenapa seperti itu? Nah, itu karena kita sebagai yang dewasa, orang dewasa di antara murid-murid, jadi kita harus dapat, istilahnya bukan memaksa. Ini bahasanya memaksa, cuma tapi kita harus melakukan perubahan-perubahan perbuatan yang akhirnya nanti murid bisa ngikut, bisa manut dengan kita, seperti itu. Jadi tidak serta-merta murid sakarepe dhewe, Bapak Ibu. Karena memang kalau sakarepe dhewe nggih ngoten niku. Jadi tetap ada yang harus mengontrol. Oke. Kemudian yaitu kelihatan nggih Pak Min, ketawis Pak Min. Cilik Pak Min tulisannya. Nggih. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, ini ada dua jenis, yaitu tentang teori kontrol. Yang pertama adalah stimulus respon, yang kedua adalah teori kontrol itu sendiri. Stimulus respon itu merupakan, contohnya seperti ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini saya ambil contoh satu. Yang kedua, kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak serta-merta semua orang itu harus manut dengan kita. Semua orang itu tidak harus satu pemikiran dengan kita. Jadi rumusnya adalah kita harus dapat memahami pola pikir orang lain. Jadi kalau orang lain memikirkan nanti kalau ke sini itu caranya seperti ini, sedangkan itu bertentangan dengan kita. Nah, maka dari itu caranya adalah mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita harus mengerti apa yang diinginkan oleh orang lain. Jadi kita semisal berseberangan dengan orang itu, jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri. Nanti kita obrolkan, nanti kita cari jalan tengahnya seperti apa, baru eksekusi langkahnya. Jadi tidak serta-merta saya sama Bu Halimah tidak cocok ini, Bu Halimah pemikirannya seperti itu, saya seperti ini, nanti malah tidak jalan-jalan. Jadi kita harus sama-sama saling mengerti. Jadi Bu Halimah harus mengerti pemikiran saya pun juga harus mengerti pemikiran Bu Halimah. Jadi bisa jalan kalau seperti itu.
Oke, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kalau menurut stimulus respon nggih. Yang kedua, menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak itu kenapa kok sering bikin ulah? Anak-anak itu biasanya kenapa kok yang dablek selalu dablek terus itu? Itu biasanya pasti dia berbuat seperti itu punya tujuan tersendiri. Jadi bukan hanya dia itu istilahnya kalau seperti ini itu salah oleh, kalau seperti ini salah untuk bukan. Jadi dia tuh pasti ada tujuannya. Nah itu nanti nyambungnya sama 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi dia itu nanti akan berusaha memenuhi apa yang kurang dari diri dia. Nah, nanti banyak yang kita bahas di situ. Kemudian orang lain tidak bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol diri Anda adalah jenengan sendiri, bukan dari orang lain. Jadi orang lain mesti biasanya ngomong apa, tapi dari diri jenengan sendiri tidak memiliki keinginan dan kemauan, pasti nggak jalan. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Yang menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Oke, sama dengan ini sama nggih Bapak Ibu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nanti akan banyak opsi. Ketika ada masalah nanti akan banyak opsi, tidak hanya dengan satu jalan keluar saja. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau menurut teori kontrol, boleh berpikir menang dan menang. Jadi sebisa mungkin kita tidak ada istilah menang dan kalah. Jadi sama-sama menangnya. Dalam artian kita kalau menggunakan segitiga restitusi, nanti juga akan kita bahas, itu sama-sama enaknya di dua sisi. Ketika kita ada masalah dengan murid, kemudian tidak serta-merta yang salah itu muridnya. Jadi nanti akan banyak pembahasan, yaitu bagaimana cara guru bisa ada jalan keluar, murid pun juga bisa istilahnya mari dengan dablek ya. Seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, mungkin Bapak Ibu. Loh, kok wis mari kepencet. Salah. Kepencet Bapak Ibu ngapunten. Di mana tadi? Oh ini. Niki. Oke. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal juga, kemudian motivasi internal, tujuan disiplin positif. Jadi motivasi itu ada dua macam, motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Motivasi eksternal itu yang didapat dari orang lain, gitu. Seperti kita. Ini motivasi eksternal dari saya, jenengan dari saya. Tapi kalau setelah kita belajar bersama-sama dan diskusi bersama-sama, nanti akan memunculkan motivasi internal yang nantinya juga akan menjadikan disiplin positif di diri kita semua. Ini contoh juga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini beberapa pertanyaan yang bisa dilontarkan ketika terjadi motivasi eksternal dan internal. Yang eksternal, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Contoh, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi apa yang kita lakukan itu bukan serta-merta, yaitu ingin mendapat imbalan mungkin, ini nggih Bapak Ibu. Kemudian ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi itu harus istilahnya bahasa Jawanya Bapak Ibu, apa ya? Iya yuk. Iya yuk ya Pak, iya yuk. Fleksibel lah. Ngoten, nggih. Lentur seperti Bu Margareta lek pas joget. Bu Wici nggih joget. Nggih, yang selanjutnya adalah nah ini kita masuk tentang keyakinan kelas, hukuman dan juga penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi mungkin kalau kurikulum yang terdahulu itu adalah bunyinya adalah peraturan. Jadi peraturan sekolah, peraturan kelas, peraturan yang harus ditaati oleh murid. Tapi sekarang tidak Bapak Ibu. Kita menyebutnya adalah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Ya Pak Puji.
Yang sudah menerapkan kelas 6 gitu. Bu Halimah sudah katam ini ya, saya yakin. Keyakinan kelas itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kelas yang sudah disepakati oleh seluruh warga kelas itu. Jadi antara guru dan seluruh murid yang ada di kelas itu membuat kesepakatan kelas yang nantinya akan dilaksanakan bersama-sama. Mana yang menjadi tugas guru, mana yang bukan menjadi tugas guru, mana yang menjadi tugas murid, dan juga mana yang bukan menjadi tugas murid. Contoh, nah, menjaga kebersihan kelas itu tanggung jawab semua Bapak Ibu, tidak hanya murid saja, guru juga berhak. Kemudian memberi nilai, nah itu yang berhak gurunya, tugas gurunya, bukan tugas murid. Nah itu seperti itu contohnya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi itu kalau kita yang namanya peraturan itu pasti waleh Bapak Ibu. Mesti cegah biasanya. Sepanggah diatur ya, padahal kita berhak untuk mengatur diri kita sendiri. Selanjutnya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ada yang sakit menjawab? Mungkin. Yang mana Bu Halimah? Yang A atau B? Oh, wah benar sekali. Ini sama-sama judulnya kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Tapi yang merupakan keyakinan kelas adalah yang B. Jadi bahasa-bahasa seperti ini itu sekarang istilahnya adalah bahasa negatif Bapak Ibu. Jadi kata-kata negatif. Negatif itu artinya seperti kita harus menekan salah satu pihak, memaksa untuk perbuatan yang akhirnya si subjek itu tadi, si objek itu tadi akan tidak merasa nyaman. Jadi contoh, datang tepat waktu, mengucapkan salam, itu kan harus sifatnya wajib. Jadi kita menyuruh itu tidak pas untuk di kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ya, ini sekarang ini sudah tidak berlaku lagi Bapak Ibu. Sekarang berlakunya adalah kalimat-kalimat positif seperti ini. Yaitu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ya, itu sifatnya sebenarnya luas, tapi itu adalah bahasa positif, kalimat positif. Dan juga kami murid yang semangat belajar. Kemudian yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini sifatnya luas Bapak Ibu. Kami murid yang peduli dengan teman-teman bisa antar murid tidak boleh bertengkar, atau antar murid tidak boleh saling membuli atau mengolok-olok. Nah, itu sangat luas, jadi bisa diartikan berbagai macam. Ini kayaknya sudah ngantuk Bapak Ibu. Bapak Ibu sebentar, ini sambil saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Kita ice breaking dulu sebentar. Ice breakingnya api ini Bu. Nanti yang tahu boleh angkat kaki angkat tangan maksudnya. Boleh angkat tangan deh Bapak Ibu. Mohon disimak baik-baik. Kata kuncinya adalah orang ketiga. Ya, wis toh. Jangan simak nggih. Kata kuncinya adalah orang ketiga. Jika orang pertama adalah Bu Kusnul, orang keduanya Bu Margareta, berarti orang ketiga adalah, angkat tangan loh Bu. Orang ketiga adalah, ayo bingung nih, ayo mikir. Jika orang pertama adalah Bu Kusnul, orang kedua Bu Margareta, orang ketiganya adalah, ayo polisi, Bu Marga, sayang. Salah. ayo lagi, ayo. Salah. Ayo, siapa bisa menjawab? Orang pertama Bu Kusnul, orang kedua Bu Margareta, orang ketiganya sinten? Salah semua. Ayo, Bu Halimah, aslinya enggak mikir tapi pengen mikir kayak. Pun menyerah. Bu Isi enggak dong?
Orang ketiganya adalah Budina. Ayo, ayo. Jika orang pertama Bu Kusnul, orang kedua Bu Margareta, orang ketiganya adalah Budina. Ayo. Kan kata kuncinya adalah orang ketiga. Paham? Satu lagi ya, tak jelaskan lagi. Orang pertama Bu Kusnul, orang kedua Bu Margareta, orang ketiga Budina. Kan kata kuncinya orang ketiga. Halo? Dasarnya kan kata kuncinya adalah orang ketiga. Tadi kan Pak Min menyebutkan Bu Lucy, Bu Marga menyebutkan saya. Kan saya bukan orang ketiga. Tadi kan saya melempar. Orang pertama adalah Bu Kusnul, orang kedua Bu Margareta, orang ketiganya siapa? Bu Marga langsung tanya, langsung bilang saya. Berarti kan Opi. Bu Marga tidak menyebutkan orang ketiga adalah Pak Opi. Pohon sedang Bu 5. Jika orang pertama Bu Kusnul, orang kedua Bu Marga, orang ketiga adalah Budina. Sembarang oke orang ketiga wale. Ayo melatih konsentrasi Bapak Ibu. Lagi Bapak Ibu. Jangan mau menyebutkan Pak Min nggih monggo, tapi harus ada kata kunci orang ketiga adalah Pak Min. Sebuah 5 akhirnya iso turu nyenyak. Satu lagi Bapak Ibu, ngomong rada seru ini. Kata kuncinya adalah apa? Salam dulu, salam dulu. Nggih. Iklan Bapak Ibu. Satu lagi ya Bapak Ibu. Nah ini rada seru lagi. Kata kuncinya adalah 180 derajat. Ayo anyar naik. Kan bingung. Kata kuncinya adalah 180 derajat. Tapi paling ada yang sudah tahu. Jika saya adalah angka 10, maka wes ngono tok pertanyaannya. Kata kuncinya 180 derajat. Jika saya adalah angka 10, maka ayo. Buririn masa enggak bisa. Ayo Bu Marga enggak bisa. 01. Salah. Jika saya adalah angka 10, maka Budina bisa jawab. Kata kuncinya adalah 180 derajat. Buji sudah kosong. Salam dulu. Apa? Masuk sini. Apa? Masuk sini loh. Apa? Pun tak buka kuncinya. Jika saya adalah angka 10, maka adalah angka 4. Ketok mboten Bapak Ibu. Niki 10 niku. Berarti kan 180 derajatnya adalah angka 4. Bulu sih bingung. Kata kuncinya adalah 180 derajat. Kalau ini tidak disebutkan awalnya Bapak Ibu, langsung jawab. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ben mikir Bapak Ibu jenengan. Oke, ini adalah teori dihukum oleh penghargaan. Kenapa dihukum oleh penghargaan? Karena sebenarnya penghargaan itu adalah sebuah hukuman Bapak Ibu. Bahasa kasarnya penghargaan itu adalah hukuman. Jadi di sini penghargaan itu adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif dan juga penghargaan merusak hubungan.
Nah, di sini teori-teori seperti ini adalah tentang fokusnya di penghargaan tadi. Kenapa penghargaan menghukum? Ada yang bisa menjelaskan? Bu Halimah, Bu Dina? Contoh. Penghargaan? Kenapa penghargaan itu menghukum sifatnya? Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Ada lagi sebenarnya, merusak kualitas. Kenapa? Warga sakit menjawab? Buatan? Nah, ini kurikulum yang baru itu memang banyak sekali teori yang harus dipahami Bapak Ibu. Jadi kenapa penghargaan itu menghukum? Penghargaan merusak hubungan dan tidak efektif. Kita ambil contoh. Ketika Triyono. Ketika Triyono, biar tidak Wira terus. Ketika Triyono tidak mengerjakan tugas dengan baik ketika di kelas. Kita kasih tugas, mengerjakan bersama-sama, tapi Triyono tidak mengerjakan. Mesti cuma ngelamun, nulis sak kene. Nggih warga nggih. Contoh saja Bapak Ibu, ini cuma contoh. Terus kemudian kita kasih Triyono treatment. Jadi kayak, no, kalau kamu bisa menjawab 5 soal ini nanti tak kasih uang 5.000. Maka Triyono pasti akan berusaha mengerjakan. Pasti. Karena dia dapat reward uang 5.000. Nah, tapi dengan cara seperti itu nanti ketika Triyono mengerjakan kan, kerjakan selesai, des. Kemudian jenengan kasih uang 5.000, selesai. Esok hari lagi Triyono tidak mengerjakan lagi, dengan iming-iming lagi. No, saya kasih uang 7.000. Wah, iya Bu, kerjakan. Besoknya lagi jenengan tidak punya uang karena tanggal 30. Buatan bercanda. Belum tanggal 1. Tanggal 2. Bahkan kita tanggal 5 Bu. Enggak bercanda. Bercanda Bapak Ibu. Ketika jenengan tidak punya opsi untuk memberikan Triyono penghargaan, yaitu berupa uang katakanlah 5.000, 10.000, Triyono akan kembali ke setelan awal lagi. Dia tidak mengerjakan lagi. Jadi di sini penghargaan atas uang itu tadi akan sangat diharapkan oleh siswa. Ketika penghargaan itu tidak ada, ya wes dia akan kembali lagi. Maka dari itu penghargaan tidak efektif seperti itu. Jadi dia akan mengandalkan penghargaan-penghargaan yang jenengan kasih kalian lagi di kemudian hari. Dengan cara seperti itu kan dia ngejip nih jenengan. Ya kalau sudah ngejip nih jenengan pas tidak masuk, ternyata yang menunggu penghargaan tidak ada. Yang nunggu saya ngoten. Wah, kemarin saya sama keluarga disangoni 5.000. Contoh aja seperti itu. Akhirnya dia tidak jalan. Nah, ngoten. Itu cuma contoh Bapak Ibu, cuma contoh aja. Hampir sama dengan yang lain. Jadi penghargaan itu menghukum itu dalam artian ya dia tidak produktif lagi. Tapi ada satu pertanyaan kemarin yang sedikit menarik. Kenapa kalau lomba pasti ada penghargaannya? Nggak tahu benar kan? Karena di sini penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak kualitas, merusak hubungan, menghukum dan sebagainya. Tapi ada penghargaan yaitu ketika sudah mengikuti lomba. Ketika jenengan ikut PMM, nopo-nopo ngoten, nah akhirnya jenengan dapat ini. Itu. Nah, kenapa ada seperti itu? Tapi lomba kan mesti ada penghargaan toh. Tidak mungkin lomba tidak ada penghargaan. Oh gitu. Ya masuk. Mungkin ada lagi? Ya, tanda prestasi mungkin. Bisa. Oke, saya jelaskan ya Bapak Ibu. Kenapa penghargaan di sini tidak efektif? Tapi ketika lomba itu ada yang namanya penghargaan. Ketika lomba itu kan pasti yang lomba adalah anak yang sudah berminat di bidang itu. Oke. Lomba nyanyi. Saya ikut. Kan saya sudah minatnya di situ. Jadi itu adalah hak si yang mengikuti lomba. Ketika nanti katakanlah Bu Halimah mungkin tidak berminat di menyanyi, tapi dia diikutkan lomba menyanyi, seret. Ya dia tidak akan maksimal di situ.
Jadi lomba itu ada penghargaan ketika dia dapat menyelesaikan tugasnya di minatnya dia sendiri. Jadi kalau ada anak yang berminat untuk badminton, dia kan mesti ikut kejuaraan. Akhirnya juara 1 dapat penghargaan. Nah, karena Lia sudah jalan di minatnya. Kalaupun nanti karisma dilakukan lomba badminton kan mesti dia juga tidak maksimal. Bukan ranahnya karisma. Mungkin karisma nanti akan membuat pondok lomba tartil atau apa gitu mungkin bisa seperti itu. Nah, jadi contohnya seperti itu Bapak Ibu. Dan kalau penghargaan di lomba itu yang dilawan adalah diri dia sendiri. Jadi dia harus memanajemen dirinya sendiri agar mencapai target yang diinginkan. Oke. Next. Nah, ini tulisannya kecil-kecil nih malah. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini contoh Bapak Ibu. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian ambil contoh lagi mana ya yang enak. Nah ini mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lagi satu lagi. Nah ini, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini sebenarnya bukan peraturan Bapak Ibu, ngapunten salah, keyakinan. Jadi contohnya kalau hukuman dan konsekuensi itu perbedaannya sangat signifikan sebenarnya. Jadi kalau kita itu menangani sebuah anak yang istilahnya mungkin tidak sesuai harapan dengan kita, itu bahasa hukuman itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi makanya tadi sudah ada keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh seluruh warga kelas. Jadi kalau ketika dia melanggar keyakinan kelasnya sendiri, berarti dia sama dengan tidak menghargai dirinya sendiri, yaitu konsekuensinya apa. Jadi kalau dia sudah melakukan itu, konsekuensinya itu. Maka dari itu kalau hukuman biasanya itu dibuat oleh satu pihak, dari pihak wali kelas. Katakanlah Bu Wiji membuat peraturan yang dibuat oleh Bu Wiji sendiri. Nah, itu anak-anak kan kalau menerima itu pasti dia tidak akan nyaman. Pasti dia akan menghindari. Menghindarinya itu bukan dari dirinya sendiri, tapi ya karena peraturan yang dibuat oleh Bu Wiji yang membuat dia tidak nyaman. Tapi kalau awalnya sudah dilempar keyakinan kelas, akhirnya guru sepakat, murid sepakat, akhirnya bisa jalan bersama-sama. Itu cara menghargai diri sendiri Bapak Ibu dan juga orang lain. Oke, next. Nanti habis ini ice breaking lagi Bapak Ibu. Banyak ini ice breaking saya. yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu ada cinta kasih atau diterima, rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan survival atau bertahan hidup. Survival atau bertahan hidup. Oke, kita bahas dulu yang pertama adalah cinta dan kasih atau rasa ingin diterima. Jenengan pasti saya ambil ilustrasi contoh sinten nggih. Cinta kasih sayang itu ini. Kelas 5. Kelas 5 sinten ya? Mila kayaknya. Kelas 5 Mila. Kita sempat ada kejadian kemarin tuh Mila itu istilahnya bukan kemarin sih, beberapa kali Mila itu pasti kalau ngomong tidak ada kontrolnya sama sekali, entah itu ada gurunya atau tidak, dia pasti berusaha untuk yes over, kita katakanlah over aja wis. Mila seperti itu. Nah itu kalau kita telusuri itu mungkin Mila itu yang dibutuhkan adalah yang kurang di dirinya, kebutuhan dirinya sendiri itu apa kemungkinan? Puisi apa puisi? cinta dan kasih sayang mungkin bisa mungkin. Bisa. Ada lagi mungkin? Dari latar belakang Mila yang seperti itu. Ada lagi mungkin?
Kebebasan bisa. Ada lagi? Bisa. Kesenangan bisa. Kita ambil contoh Mila saja pun satu. Mila itu kan ceplas-ceplos gini, berusaha untuk dia itu over, kemudian dia bisa dilihat oleh teman yang lain dan guru-guru. Nah itu yang dibutuhkan Mila adalah cinta dan kasih atau rasa ingin diterima. Dia itu berusaha caper wes Bapak Ibu bahasanya. Kalau anak yang caper itu biasanya pasti yang dibutuhkan adalah cinta dan kasih sayang. Mungkin di rumah dengan orang tuanya kurang diberikan. Mungkin Mila itu ibunya ada. Nah itu, ngapunten. Jadi ibunya sudah tidak ada. Jadi di rumah dia sama ayahnya. Sedangkan ayahnya sendiri ngoten niku. Jadi mungkin di rumah dia juga rasa capernya dia itu dibawa dimanapun. Akhirnya dia ya merasa ingin aku pengen diterima di sekolah. Maksudnya di rumah aku sudah kurang kasih sayang ibu. Makanya dia caper dengan bapak ibu guru. Seperti itu. Nah itu berarti dia kebutuhan dasarnya yang kurang adalah cinta dan kasih sayang. Kemudian tadi Bu Lucy bilang kebebasan Bu nggih. Kebebasan juga masuk. Karena mungkin di rumah juga terbatas ruang geraknya dia, katakanlah dia istilahnya ya karena tidak ada ibu tadi, jadi dia mungkin agak lebih pengen kebebasan. Aku pengen ini tapi tidak boleh sama ayahnya. Seperti itu juga bisa. Kesenangan juga bisa. Karena dia melakukan itu terus, jadi akhirnya guru senengku. Aku ini seneng kok ya. Itu. Penguasaan juga bisa. Tergantung latar belakang siswanya Bapak Ibu. Survival bertahan hidup. Nah, 5 ini di diri kita sendiri pun kalau salah satunya tidak jangkep, tidak lengkap di diri kita, pasti juga kita akan secara langsung berusaha memenuhi kebutuhan itu. Ketika kita contohnya seperti ini, survival kan bertahan hidup, berarti kita membutuhkan apa Bapak Ibu? Makan, terus minum, terus kebutuhan-kebutuhan fisiologis yang kita harus dapatkan sebagai kebutuhan pokok. Nah, seperti itu. Kemudian cinta dan kasih sayang juga ngoten, rasa ingin diterima. Jadi ketika jenengan di lingkup SD, jenengan juga pengen diterima sebagai selayaknya seorang guru, ngoten juga bisa. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu bahasa kasarnya seperti ini Bapak Ibu. Iki loh aku. Seperti itu. Jadi aku ingin iki, jadi yo harus terpenuhi. Nah, seperti itu. Tapi biasanya caranya beda-beda kalau setiap orang Bapak Ibu. Kebebasan. Jangan kalau sumpek di rumah, sumpek nyapo mesti pengen keluar naik motor, naik mobil, kebebasan. Terus kemudian kesenangan, terutama kesenangan. Kesenangan itu biasanya terlepas bertahan hidup, kesenangan itu biasanya yang lebih diutamakan. Manusia itu sifat dasarnya mesti buru kesenangan terlebih dahulu. Kalau nggak senang, nggak jalan. Makanya dari teori ini bisa kita simpulkan, yaitu 5 kebutuhan dasar itu sebisa mungkin harus terpenuhi. Itu semua manusia melakukan itu Bapak Ibu. Tidak cuma murid-murid kita, jenengan pasti dia ngoten. Kemudian selanjutnya cilik-cilik malan. Nah ini tadi yang sudah saya sentil di awal yaitu 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Penghukum itu sifatnya sangat bertentangan dengan keyakinan kelas. Jadi hukuman itu sangat membuat tidak nyaman murid-murid Bapak Ibu. Jadi kalau anak salah, sebenarnya gini Bapak Ibu, kalau kita merefleksi kurikulum yang sekarang ya, itu sangat bertentangan dengan kurikulum yang terdahulu. Dengan kita tidak boleh memberikan treatment yang melenceng, dengan kita tidak memberikan treatment yang salah itu akan salah. Ngapunten, Bu Puri, monggo pinarak Bu. Dalam bukan Bu, diseminasi Bu. Ini direkam. Monggo Bu Guri, terima kasih. Ngapunten Bu Guri, tadi saya duluan. Saya dulu segera selesai. Kemudian membuat merasa bersalah. Murid itu dipaksa untuk tertekan. Jadi awakmu kudu
melakukan iki. Lek gak ngono kamu merasa salah. Jadi ketidaknyamanan itu muncul dari diri murid. Kemudian posisi teman. Posisi teman itu adalah yang santai, tapi kadang murid bisa berlebih dengan kita. Dengan kedekatan kita secara intens dengan murid, itu akan murid kadang malah kelebihan. Bukan merasa bersalah, bukan untuk memenuhi tanggung jawabnya, tapi dia akan ngentengnya awak dewe, seperti itu. Kalau treatmentnya salah ya Bapak Ibu, kalau benar ya lumayan. Kemudian pemantau itu istilahnya gini, kamu kok tidak kerjakan PR terus, apa tidak mesakne Bapak Ibu, bendino mulang sampean, bendino ngajar sampean wis sampai suwi-suwi tapi sampean kok tidak iso-iso. Nah, itu posisi pemantau. Jadi dia akan tetap tidak nyaman, dia akan tetap tertekan bahwasanya harus, oh ya aku kok mesakne Bu Wiji ya ndak iso nyenengne Bu Wiji, seperti itu. Padahal itu juga harusnya dia tetap nyaman belajar tanpa harus terbebani menyenangkan Bapak Ibu gurunya. Kemudian yang terakhir yang paling pas adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang sangat diharapkan oleh Bapak Ibu guru semua di sekolah. Yaitu seperti membuat keyakinan kelas dan juga restitusi tadi Bapak Ibu. Jadi posisi manajer itu adalah yang membuat kesepakatan murid dan juga gurunya itu sendiri. Jadi semua akan berjalan dengan baik ketika murid dan guru sudah menyepakati, dan juga guru pun bisa istilahnya nuwei untuk anak-anak bisa mengeksplor dirinya sendiri. Next. Nah ini kayaknya materi yang terakhir Bapak Ibu, tapi ada beberapa slide yang sedikit restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi berfokus pada pencarian solusi, bukan mencari siapa yang salah. Itu kemarin makanya saya bikin ilustrasi dengan Devi dan juga Anissa. Jadi restitusi itu istilahnya kita itu harus menaungi murid-murid yang berbuat salah tapi tidak serta-merta menyalahkan murid itu. Jadi mulai dari dia salah kemudian kita dampingi sampai dia melakukan apa yang harus dia lakukan, kita harus tetap mendampingi. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, 9 cirinya. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi sistemnya bukan memaksa Bapak Ibu. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi bukan kesalahan. Yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini tahapannya Bapak Ibu. Oh, ini Amit. Ini tahapannya ada 3 Bapak Ibu. Kita sebut segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kenapa disebut menstabilkan identitas? Jadi kalau kita ngobrol, katakanlah tadi wis siapa ya? Mila lagi aja wis. Mila lagi aja. Katakanlah Mila ngolok-ngolok temennya. Ini ilustrasi contoh saja Bapak Ibu. Mila ngolok-ngolok temennya. Kemudian Bu Isi manggil Mila, "Set, Mil, datang." Nah, jenengan tidak boleh langsung mengejudge. Nyapa kamu kok tadi gini. Itu tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi ngomongnya harus baik-baik, harus kalem dulu. Ditanyai, kenapa kamu tahu enggak dipanggil ke sekolah dipanggil ke kantor ini kenapa? Mboten Bu, tadi Bu Isi dapat laporan dari Pak Opi katanya kamu ngolok-ngolok Devan. Gini. Apa benar? Enggak Bapak, enggak Bu, tapi tadi gini loh Bapak Ibu, gini. Pasti dia ada pembelaan juga. Nah, dari situ kita tidak boleh nyemes langsung. Kita pelan-pelan dulu. Kita menstabilkan identitasnya si Mila ini tadi. Nah, kalau seperti itu, menurut kamu itu salah apa benar? Menurut kamu itu tindakanmu itu sudah baik apa belum? Pasti dia akan menjawab, belum Bu. Nah, dia akan mulai timbul kesadaran untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Nah,
Kemudian kalau dia sudah mulai tumbuh rasa menyelesaikan masalah, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Ini tadi. Kalau sudah salah, berarti itu nanti kamu kan tahu resikonya seperti apa. Kalau kamu tahu resikonya seperti apa, terus nanti kalau si Devan gini bagaimana? Itu kamu bisa nggak mengatasinya? Wong Bu, saya juga tahu gini tadi pasti seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau sudah perbuatanmu seperti ini, itu cocok dengan keyakinan kelasmu apa tidak? Pasti dia akan menjawab tidak. Keyakinan kelasmu apa? Keyakinan kelas saya adalah saling menyayangi antar seluruh warga kelas, seperti itu. Oke. Ini tadi pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah, ini tadi sudah saya jelaskan. Ini sudah. Oke pun. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sedikit refleksi hari ini. Alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang yaitu segitiga restitusi itu apa, kemudian teori kontrol manusia itu apa, caranya seperti apa, terus 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi itu apa. Yang itu semua akan nanti membudayakan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang akhirnya menjadikan budaya positif di sekolah. Jadi mulai dari diri kita sendiri, monggo Bapak Ibu, setelah ini mungkin jenengan punya langkah awal apa, jenengan pengen berbuat seperti apa, terus kemudian panjenengan pengen mengeksplor seperti apa, treatment seperti apa, murid-murid jenengan monggo nanti bisa direfleksikan bersama-sama. Mungkin dari materi saya seperti itu tadi. Terima kasih banyak dari saya. Mungkin ngapunten Bu, jenengan mungkin ada sepatah dua patah kata untuk disampaikan. Bu, ngapunten bikin. Ngapunten. Sedikit saja buatan napa-napa Bu Guri. Ngapunten. Nggih, pun. Mudah-mudahan ini nanti juga berdampak pada Bapak Ibu guru semua, karena saya kok agak tertarik dengan materi kesepakatan kelas ini, biar nanti ke depannya di dalam kelas anak-anak itu akan lebih disiplin dengan adanya kesepakatan kelas. Maka dari itu tolong Pak Opi selaku guru penggerak memberikan contoh, dan saya harapkan terutamanya guru kelas, mohon kesepakatan kelas ini di tahun ajaran baru tolong diterapkan. Bagaimana enjoy-nya di kelas itu, bagaimana anak-anak belajarnya lebih santai, lebih enjoy, panjenengan juga begitu. Kalau kesepakatan kelas itu kan sifatnya sifatnya tidak baku ya Pak Api ya. Tetapi saya harapkan, saya sangat tertarik sekali dengan materi yang disampaikan oleh Pak Opi. Imbasnya nanti tolong, karena Bapak Ibu guru tadi sudah ada pencerahan dari Pak Opi, apa itu definisi, apa tadi segitiga dan yang lain-lain, imbasnya apa, terus kenapa kita menerapkan kesepakatan kelas. Jadi saya harapkan mumpung kita ketemu di tahun ajaran baru, Bapak Ibu guru yang belum menerapkan tentang kesepakatan kelas, karena ini merupakan suatu motivasi dalam pembelajaran dan dalam keluarga di kelas. Saya salut sekali, dan saya selaku kepala sekolah sekali lagi mengharapkan atau meminta tolong Bapak Ibu ini diterapkan pada kesempatan kelas. Terima kasih Pak Opi, mudah-mudahan Pak Opi mendapatkan pelajaran ini nanti bisa bermanfaat, khususnya ke Pak Opi, imbasnya ke Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Guriati selaku Kepala Sekolah SDN 1 Pojok. Seiring dengan berjalannya waktu, kita sudah selesai pada ujung diseminasi diskusi kita pada pagi hari ini yang ditutup oleh Bu Kepala Sekolah tadi. Terima kasih Bu, itu sangat bermakna sekali penguatan dari panjenengan.
Semoga kita sebagai guru di SDN 1 Pojok ini nantinya akan menjadi langkah awal di semester baru besok Bapak Ibu untuk lebih menerapkan budaya positif seperti yang disampaikan Bu Kri tadi, mulai dari keyakinan kelas, restitusi, dan juga 5 kebutuhan dasar manusia dan juga teori kontrol Bapak Ibu. Terima kasih. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mengawali pertemuan pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu supaya nanti pada saat kita belajar dan diskusi bersama-sama bisa mendapat manfaat dan ilmunya bisa diterima dengan baik. Oke, berdoa, mulai. Selesai. Piye kabarnya? Baik toh? Silvi goyo. Ini apa kamu kok boten iki? Sakit apa? Sakit hati? Bilang mesti ya. Gini anak-anak ya, pada pagi hari ini kita akan mempraktekkan bukan mempraktekkan sih, tapi membuat keyakinan kelas. Jadi ini berlaku untuk keyakinan kelas pada saat Pak Opi ngajar PJOK dan kamu nanti ketika di kelas ya, selaku warga kelas 5 seperti itu. Jadi nanti ilustrasinya seperti ini. Akan ada peraturan kelas yang mungkin dulu-dulunya sudah pernah diterapkan. Jadi kayak contohnya seperti ini. Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Terus tidak boleh apa? Makan dan minum di dalam kelas. Terus tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh berkata kasar, berkata kotor, seperti itu. Nanti banyak sekali. Kemudian kita akan rubah kalimat yang negatif itu tadi. Tidak boleh dilarang, mungkin namanya kalimat negatif. Nanti kita akan merubah menjadi kalimat positif, yaitu contohnya seperti ini. Kalau tidak boleh terlambat, berarti kalimat positifnya apa? Datang tepat waktu. Tidak boleh berkata kotor, berarti kalimat positifnya menjaga apa? Lisan, menjaga lisan atau menjaga perkataan, itu juga boleh. Oke, banyak. Nanti boleh kalian tulis. Nanti gini ya, tak kasih kertas kecil-kecil ini, tulisan sesuai keyakinanmu tadi. Semisal kamu nulis menjaga nama baik sekolah, boleh. Terus menghargai teman, sing kalimat-kalimat positif. Pokok jangan kalimat sing tidak boleh nyapo, dilarang opo, gitu enggak boleh. Oke, paham ya? Apa? Sama enggak apa-apa? Bebas. Ini bebas loh, Cah. Salah enggak apa-apa, ini enggak ada salah bener ya. Kamu sak metu-metumu di kepala, ya toh. Kamu pengen nulis apa, tapi kalimatnya itu tadi. Sing enggak ada kata-kata tidak boleh atau dilarang. Jadi isinya memang menjaga diri sendiri dan orang lain, terus apa? Menghargai teman, menghormati guru ketika berbicara, ngono-ngono kuwi pokoke. Wes, sekarang ditulis dulu aja, Pak. Biasanya peraturan kelas itu yang paling sering kamu temui dulu apa? Satu. Apa aja? Dilarang terlambat. Dilarang terlambat atau tidak boleh terlambat jadi. Terus lagi Mil. Oh ya. Tidak boleh berkata kasar. Berkata kasar. Lagi. Banyak sebenarnya, tapi nanti kita tulis beberapa aja. Apa? Tidak boleh buang sampah
Enggak sedang. Lagi? Apa? Menghujat. Tidak mengajak teman. Ditulis berapa lagi panake? 5. Aja 5 toh. Nah, itu apa berapa gitu. Apa lagi? Yang lanang. Apa? Apa, Pan? Itu kalimat yang positif, yang wis keyakinan kelas. Ya, benar. Apa kan? Tidak boleh mengolok-olok nama ortu. Lagi 6. Apa mai? Apa gil? Gila mau menang ya. Lagi coba 7 apa 2 lagi ya? Apa bil? Ngerti no ya. Tidak boleh memotong ini. Satu apa 2 lagi kan? Apa? Tristan apa Sang? 1 atau 2 lagi ada enggak? Terlambat sudah, apa nih? Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh membuang sampah, tidak mengejek teman, ortu, tidak boleh memotong apa? Apa? Membuli. Nah, itu paling inti justru itu. Tidak boleh ada lagi enggak? Ada ini tok. Ada enggak? Satu lagi kira-kira? Nah, memang ya toh. Apa Pan? Tidak boleh? Oh, dilarang ya apa-apa. Dilarang makan. Kalau izin mungkin boleh ya lek minum ya biasanya. Boleh enggak biasanya minum? Tapi izin dulu toh. Tidak boleh makan mana ya? Saat jam Wis 8 ini aja. Itu miring tulisannya Pak Opi. Iya, tadi kan Pak Opi sudah menjelaskan beberapa, yaitu ini semua adalah kalimat yang bersifat negatif. Maksudnya negatif itu kalimat yang menekan murid atau pihak-pihak tertentu, jadi mereka tidak nyaman. Contoh seperti ini, kalimat dilarang terlambat, ya toh. Itu kan sebenarnya terjadi penekanan di situ. Penekanan maksudnya berarti contoh Mila gitu ya, dilarang terlambat. Mil, kamu itu dilarang terlambat gini-gini. Seolah-olah kan, padahal Mila kalau terlambat itu kan pasti ada alasannya. Ini contoh aja ya, mungkin di rumah membantu ke orang tua, atau mungkin di rumah pas posisi kamu agak nggak enak badan, terus akhirnya memaksa ke sekolah, pasti ada alasannya, ngerti toh? Jadi kalimat-kalimat seperti ini itu lebih dihaluskan lagi. Jadi bahasanya seperti itu. Coba habis ini tak kasih lembaran ini ya, namanya stick note. Stick note itu ini iki. Nanti tulisan satu kalimat positif dari kamu mencontoh dari 1 sampai 8 ini boleh, di luar ini juga boleh. Tadi saya tak jelaskan Pak Opi tadi, contoh dilarang terlambat, berarti kalimat positifnya apa? Datang tepat waktu. Tulisan di sini
tulisan di kertas ini satu tok aja. Sembarang awakmu milih dari 1 sampai 8 iki oleh. Di sini tidak ada, tidak apa-apa. Tulisan di luar ini tidak apa-apa. Semisal ini yang belum ketulis apa ya? Kira-kira tidak boleh melawan guru, itu contoh ya. Nah, berarti kalimat positifnya apa? Menghormati. Nah, gitu kan tidak ada di sini. Contoh, kalau kamu milih dari 1 sampai 8 ini ya boleh. Di luar itu ya tidak apa-apa. Warnanya apa? Sembarang ya. Dan warna-warni. Sembarang. Ya, bagikannya sama semua gini. Sembarang. Mil, mil. Ya, sembarang. Warnanya terserah. Warna-warni ya boleh. Satu anak, satu apa dua ya barang. Satu sih apa-apa. Kan cuma satu. Silpi ngantuk ngantuk Pi. Habis ini tak kasih ice breaking ya. Kamu ben melek gitu. Dipanting. Enggak apa-apa, Pan. Warnanya sembarang. Devan terkenal loh ini. Fotonya di mana-mana. Apa? Pakai pulpen boleh, pensil boleh, spidol ya enggak apa-apa, yang penting ada tulisannya jelas. Enggak usah dikasih nama ya, tulisannya. Nanti namanya belakangan. Yuk. Yang ada keletannya itu di belakang. Kan kamu nempelkan nanti. Sing kelet di belakang. Yang ada keletannya di belakang. Satu tok enggak apa-apa. Ancen satu. Sik. Metre. Enggak apa-apa. Lagi ya, sembarang milih dhewe. Yang enggak kelet ngambil lagi itu enggak apa-apa. Cek, di sini apa di sini ya? Peraturan kelas. Itu hasilnya di bawah. Di sini aja wes. Tapi atas saya, bentar. Gua tulisannya kesimpulannya nanti di bawah sini. Ini cukup paling. Yuk, yang sudah enggak kelet. Cari sing kelet sembarang. Gampang enggak kelet. Lah ini sing kelet di atas topi Silpi. Mosok mau tempel ning ngene. Sing ngene. Lah apa ayo dipegang sing kelet sing mana dicek. Wis, sing sudah boleh ditempelkan di sini. Jajar ini. Satu-satu. Enggak apa-apa itu, sembarang. Ya, ini terus. Gitu pundak sama ndawur iki mulai pasang papi karo Mila. Suruh bantu Mila, enggak cukup, enggak nyampe. Pinjam yang lain, papi saya dapat. Pinjam yang lain. Ikut tuh filmnya kapan? Gitu. Pan ini loh, Pan. Kertasnya, Devan. Ini loh, Pan, pakai yang lain, Pan. Nanti bang mau setep kan itu enggak pakai, itu enggak bisa dipakai. Kelas 5 berapa tahun? 12 ini berapa? 12. Randy enggak mau. Ini kok enggak kelet ini. Bit sampean ngerti ora Bit diomongin? Sik to. Pinjemu yang lain lho.
Berapa toh jumlahnya? Pas ya? Sudah semua. Wih ya Randy ya masuk ya. Oke. Ya. Ini tidak usah dikasih nama, nanti namanya belakangan ya. Ini yang pertama, menghargai guru saat berbicara. Ya boleh, menghargai teman, menjaga nama baik sekolahan. Sekolahan, bukan sekolah. Membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, datang tepat waktu, menghormati guru, menjaga nama sekolah, datang tepat waktu, menghargai teman. Ini banyak yang sama sebenarnya, tidak apa-apa. Sekarang gini, boleh nanti ketika siapa tulisannya api? Akila. Oke, Akila. Kil tulisan Kil. Coba menghargai guru. Ini kan ada banyak yang sama toh. Tulisan gini. Apa Kil? Sing bagus apa? Maya ya apa? Wah, sekretarisnya Maya apa Akila lah? Tulisannya apa siapa? Saya sih malah. Kok ada bermuni Maya karo Kila malah sesi. Coba Kil tulisan 1, 2 dan seterusnya kayak ini. Menghargai guru. Ojo. Sing sama ditulis 1, menghargai guru saat berbicara. Tadi ada toh, menghormati guru. Tulis ini ya, menghormati guru. Tulis menghormati guru. Agak besar enggak apa-apa, biar kelihatan. Naik ke puncak gunung misalnya. Enggak apa-apa, lanjut. Ganti sekretaris Maya. Maya. Sekretaris loh. Ya, ganti. Duduk gitu. Gantian nulis gantian kabeh. Tidak satu orang. Menghormati guru sudah. Podo ini. Menghormati guru saat bicara ini sama. Terus ini menghargai teman. Tulis nomor 2. 2 menghargai teman. Kadung Ben. Ya lek kecil-kecil aja enggak apa-apa. Wis kadung kok. Ya wis kadung kok, wis biarin lanjut no. Huruf kapital nanti sing T kok menghargai ini yang kecil toh. Nanti T ini besar pas teman kok. Lihatnya kecil loh. Rada gede toh Maya agak besar. Munggah nih. Enggak apa-apa wis. Seni ya, ini tulisan alami ini sampean Pak. Itu, tulisan alami cah SD ini. Yo. Mau prank aku. Terus yang ketiga, datang tepat waktu. Coba, ayo nulis lagi sesi. Datang tepat waktu sih. 3 datang tepat waktu. Kayak sak gede ini tulisannya Pak Api loh, ben agak kelihatan. Kecil-kecil loh, teman. Datang tepat waktu. Yo, tulisannya cacahnya seni, beda kabeh. Enggak apa-apa. Tristan tulisannya apa enggak kan? Begitu. Kok tempat toh? Tepat waktu. Sik, ada stipo enggak? Pinjem, Dok. Sesi. Malah setiponan sih. Gak apa-apa. Dalam. Hah? Ketua. Alah, apa tuh, Cak? Ketuanya Silvi lah. Apa wis? Yo. P. Iki karek seret ngono nang. Kena enggak? Enggak kena. Coba. Iki sik tahu soalnya. Waktu. Kok kleru pisan.
baku, menghargai teman, menjaga kebersihan. Sudah. Yuk, lagi siapa tulisannya? Siapa Mil? Sampean? Silvi, Silvi tulis menjaga kebersihan. 4. Besar Bi, agak besar Bi. Oh, rasa dibaleni 1 kali ae. Ya. Apa tadi? Menjaga kebersihan. Nah, besar. Tak dipindoni. 1 kali aja enggak usah dipindoni. Enggak usah berkali-kali menjaga. Wes enggak apa-apa, kebersihan, spasi kebersihan. Ora mau spasi kebersihan nih. Boleh. Assalamualaikum. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, betul. Menjaga kebersihan. Terus ini nomor 5. Siapa? Yang bagus. Dian. Oh, Dian tulisannya bagus kok. Lumayan lah. Nomor 5. Menjaga nama baik sekolah. 5. Nulis angkane tok molat-molat. Nih, menjaga nama baik sekolah. Menjaga nama baik sekolah. Agak besar dong, aku kecil nih. Tuh Willy kan. Terus yang gede tau Cahayu tang. Ya Allah Willy malah. Apa? Naik ke puncak gunung tulisannya. Ayo cepat. Menjaga nama baik sekolah. Agak besar. Baik. Ya tuh Willy. Tak payah lo, ya tak payah nak main Willy. Sekolah. Sudah, terus ini sudah ya, guru tadi pada kayak ini, terus Rawatu sudah, teman iki, guru iki, sekolah iki, buang sampah, pada menjaga kebersihan, datang tepat waktu, teman, kebersihan. Guys ya. Coba sekarang kita review satu persatu. Ini sudah mencakup semua. Ini totalnya 10 tapi yang ditulis 5 soalnya yang sebagian sama, artinya sama. Coba dari sini ke sini, semisal coba ada perlu ditambahkan nomor nanti ya. Nomor 1 dilarang terlambat. Berarti kalimat positifnya apa? Datang tepat waktu. Terus yang kedua tidak boleh berkata kasar. Iki apa? Masuk di mana? Ada enggak? Menghargai teman. Satu lagi kalau tak tambahi. Apa ya tulis? Berarti apa? Tidak boleh berkata kasar itu menghargai. Menjaga lisan boleh. Menjaga lisan mana ya? Lisan itu ucapan ya. Terus tidak boleh buang sampah. Iki menjaga kebersihan. Terus tidak mengejek teman. Apa? Menghargai teman. Tidak mengolok-olok nama ortu. Iya, sama menghargai teman. Tidak boleh memotong pembicaraan guru. Menghormati guru. Tidak boleh membuli teman. Ini sama. Terus yang terakhir dilarang makan saat jam pelajaran. Wah, tanda. Nah, itu juga masuk. Terus menjaga nama baik sekolah, secara keseluruhan, Nama baik sekolah itu masuk di semua. Waduh. Ya wes, berarti menjaga apa tadi? Dilarang makan saat jam pelajaran itu menjaga kebersihan. Ya itu.
Sebenarnya tadi menghargai diri sendiri dan orang lain ngono ya bisa aja nih. Jadi menghargai diri sendiri itu maksudnya mencakup kamu ya ora oleh apa ngejek teman, terus ora oleh berkata kotor, kayak mengi padha karo menjaga apa? Menghargai diri sendiri. Terus sudah? Oke, sekarang bawa anu toh, apa namanya? Ini hiasan. Dihias sembarang wes. Dan sembarang ayo, Pi masih Pi. Kalau kembang-kembang gini enggak apa-apa. Ayo bebas cepet. Ayo cepet. Bawa pewarna karo spidol. Apa tak kasih kembang-kembang ini loh. Sembarang kah? Mau hiasan-hiasan apa sembarang. Nggak usah banyak-banyak enggak apa-apa. Kecil aja. Mau gambar bunga yo oleh, gambar buku yo oleh. Bebas sembarang. Yuk sembarang, bebas sembarang. Mat. Buku matematikanya, sembarang sembarang. Ayo dah, sembarang dah, sini. Sih maju sih. Entang toh, cepet disuruh kok. Guys, spidol ini sih ada beberapa. Sembarang, biasanya sembarang. Duh, ayo, cepet. Kok enggak usah, nek maju. Maju kok enggak usah. Apa? Iki lho warna-warna bunga-bunga apa lho. Nang. Kene pinjem Pak Opi tak bantu. Mai. Iki punya siapa? Sesi. Oh, iki krayon. Iki apa to krayon to? Boleh, garang. Wis to pokok hiasan dhewe. Mil, saya di sini tok ya. Kene tak anu lali Pak Opimu. Coba. Apa? Enggak apa-apa. Ora apa-apa, enggak apa-apa. Cah punya spidol kecil. Tanda tangan. Sini. Dan sini tanda tangan. Coba Nang. Sini. Semua ada tangan tok ya. Dari tanda tangan nama. Cepet. Ayo cepet iki. Mai. Sini. Sembarang. Tulis nama ya, Mila. Ya Allah, cepet. Tanda tangan. Semua tanda tangan di sini cepet. Nang, bahwasanya kamu sudah sepakat. Tak disi Pak Opi sik, yo. Dah Pak Opi iki. Tanda tangan ini Opi ya, Pak. Enggak apa-apa, sembarang cepet. Tanda tangan bahwa sudah disetujui semua, yo. Tanda tangan namanya. Sembarang, bebas tanda tanganmu. Sepenting bahwasannya kamu sudah menyetujui. Kelas 5. Nah, tutupnya mana tutupnya? Ya gila, pakai spidol ini udah apa-apa. Tutupnya mana Dok ini Dok? Duh, iya toh. Oh ini no. Ini tutupnya ini depan coba, Oh, berarti ini sini. Maya Estianti. Kalau tidak bisa tanda tangan namanya, use nama aja. Akila Syua. Ayo tombel, aku malah ngereng-ngereng di situ. Wes toh ndak dinilai kok. Nyah we. Sembarang. Ayo cepet.
Kan lama nih. Yo, ayo Ri, ayo Ri, Ari. Zoom. Malah gaya. Sudah belum? Ayo tanda tangan oh. Tanda tangani keyakinan kelas. Sudah tanda tangan. Loh, gambaran tak suruh gambar dari tadi kok. Ya, bagus toh kata. Sudah, wes. Tanda tangani bebas, orang usah tipu, tidak tipu nyapu. Sudah, ya. Ya sudah. Sudah tanda tangan semua. Kalau sudah duduk. Nanti dihias nanti wes. Dan. Lah gak ngene sowi lho tanda-tanda. Sian. Ayo Mil. Wes nanti ya, diwarna nanti ya. Sudah selesai. Oh ya tadi kan Pak Api mau ada ice breaking sebentar ya toh. Yuk. Tak kasih ice breaking sebentar ya sebelum kita penutupan. Dengarkan baik-baik. Kalian enggak didengarkan enggak itu. Kita ice breaking bersama-sama. Kata yang nanti yang bisa angkat tangan. Kata kuncinya adalah orang ketiga. Yang sudah pernah, yus diem ya. Kau jawaban lah. Sudah pernah dikasih ini tebak-tebakan ini berarti kau jawaban. Tidak usah diomong nih temennya sih. Kata kuncinya adalah orang ketiga. Eleng-eleng. Orang pertama adalah siapa? Orang pertama adalah Sesi. Ya, orang pertama Sesi. Orang kedua Silvi. Orang ketiga siapa? Ayo. Pikir. Orang pertama Sesi. Orang kedua Silvi. Orang ketiga siapa? Depan. Salah. Angkat tangan saya semua. Mila. Terus. Dian. Sudah? Ada yang jawab lagi? Tristan. Salah kabeh. Orang siapa? Salah. Orang ketiga adalah Ari. Yuk bisa enggak? Kira-kira apa sih?
Bingung kan? Orang pertama Sesi, orang kedua Silvi, orang ketiga adalah Ari. Orang ketiga adalah Ari. Satu kali lagi, cek bingung ya toh. Cek bingung toh? Cek. Orang pertama Bu Halimah. Orang pertama Bu Halimah. Ya, oke. Orang kedua Pak Opi. Orang ketiga siapa? Ayo. Wisi. Lalu apa kok puisi? Orang ketiga siapa? Salah. Orang ketiga adalah Budina. Ayo. Hah? Bingung? Bingung? Bingung lah. Orang pertama Bu Halimah, orang kedua Pak Opi, orang ketiga Budina, Miss Dina. Kan kata kuncinya adalah orang ketiga. Apa? Coba sekali lagi, diem, yang paham diem. Wes, Pak, ada yang paham, ada yang enggak terus yang? Coba sekali lagi. Orang pertama adalah Dian, gitu. Wes. Orang kedua Devan. Orang ketiga Tomil. Katanya wes ngerti kamu. Kata kuncinya adalah orang ketiga. Salah. Orang ke satu Dian. Orang kedua Devan. Orang ketiga salah. Dan Mila jadi paham salah, Mbak. Salah. Orang ketiga adalah Silvi. Bingung? Oh, ada yang tahu enggak penjelasannya kenapa? Apa, Mil? Jadi kamu tahu? Nah, jelaskan ya. Kata kuncinya adalah orang ketiga. Jadi ketika kamu mau ngomong siapa namanya, kamu ucapkan dulu orang ketiga adalah Sopo. Paham? Saya bingung. Sekali lagi. Dian paham ya? Ya coba sekali lagi. Kudu enek sing ngandak pokoknya. Orang pertama adalah siapa? Iki Putri. Orang kedua Tristan. Orang ketiga siapa? Lah bener ini. Bener wes. Apa alasannya apa, Jal? Kamu bisa jawab. Ayo, alasannya Dian bisa jawab apa? Apa? Nah, tepuk tangan buat Dian. Berarti Dian berpikirnya rada cepat. Tidak apa-apa. Manusia itu ada yang berpikir cepat, ada yang berpikir lambat. Tidak apa-apa. Lambat sama cepat itu sudah manusiawi. Sudah manusiawi. Ada yang dikasih lemparan apa, stimulus apa itu langsung jawab ada. Langsung bereaksi ada. Ada yang sesek mikir apa ya. Itu namanya pemikiran otak lambat. Tapi lambat cepat itu tidak apa-apa, tidak pengaruh. Bukan berarti yang lambat aku tidak pinter, enggak. Lambat sama cepat itu relatif. Selagi tidak? Saya enak wapi. Ayo kudu mikir tapi. Sekali lagi ya. Kata kuncinya adalah abjad. Abjad. Nah. Dengarkan ya. Hari ini apa hari ini? Rabu. Rabu ya. Hari ini Pak Opi makan nasi goreng. Ya toh, Rabu Pak Opi makan nasi goreng. Kamis besok Pak Opi makan omelet. Kamis makan omelet. Jumat Pak Opi makan apa? Kuncinya adalah omelet Pak Opi apa? Burger. Salah. Hari Jumat Pak Opi makan apa? Apa ya? Salah. Sekali lagi, kata kuncinya adalah abjad. Pak Opi Rabu makan nasi goreng. Rabu hari ini toh.
Besok Kamis Pak Opi makan omelet. Jumat Pak Opi makan apa? Ayo. 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 Salah. Salah. Bisa angkat tangan. Pisang goreng. Bener. Bingung nih, Maya dia bingung. Bener, tepuk tangan Maya. Iya bener. Iya bener tepuk tangan. Bingung masih ada yang lain? Bingung? Kata kuncinya adalah abjad. Sekali lagi Maya punya Anda. Buruk-buruk ajab, abjad ada aruf. Sekali lagi. Tadi apa? Hari apa? Jumat. Sabtu. Sabtu Pak Opi makan apa? Pak Opi makan ikan goreng. Sabtu ya, Sabtu Pak Opi makan ikan goreng. Minggu Pak Opi makan jagung bakar. Senin Pak Opi makan apa? Ayo. Benar. Tidak bisa. Benar. Apa tadi? Yang pertama apa? Ikan goreng. Terus baru apa? Jagung bakar. Terus kentang goreng. Ora kudu kentang goreng ra apa pokok lekase huruf K. Kentang goreng terus apa? Kentucky. Terus apa lagi? Apa kai? Panganan kai apa? Ketela, terus di mana kayaknya Anda? Kok kata banget ya bingung. Tadi yang orang ketiga paham? Yang orang ketiga? Orang ketiga itu clue-nya orang ketiga. Jadi kalau kamu mau menyebutkan siapa aja boleh. Yang penting harus ada kata kuncinya orang ketiga. Jadi aku nyebut orang ketiganya adalah Mas Adi, Pak Adi. Ya boleh, soalnya kamu harus menyebutkan orang ketiga. Kamu mikirmu apa yang pertama? Abjadnya tau urutannya tau? Urutannya baru yang nomor 2 ini tadi. Yang makanan itu lagi urutannya. Soalnya kamu kepancing ini. Orang pertama tadi siapa? Desi, S toh. Orang kedua Silvi. Berarti kan bar S itu apa? T harus. T apa? Tristan betulnya ya kan? T toh. SST toh. Absenmu bener? Desi Silvi bener? Urutannya. Terus baris Silvi siapa? Oh Yohanes, ya wes bener. Ya situ. Sebingung. Besok ada lagi tak kasih lagi. Kena mungkin bedek-bedekan karo sapa. Sing belum pernah tahu ya toh. Oke, terima kasih. Dengan selesainya ice breaking barusan, selesai juga diskusi kita pada pagi hari ini. Ini adalah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kalian sudah bikin sendiri. Berarti kamu sebisa mungkin harus menjalankannya. Ketika nanti di tengah jalan kamu ternyata melenceng dari keyakinan kelas, ya nanti sudah konsekuensinya kamu tidak dihukum. Tapi nanti kamu harus menyelesaikan masalah itu sendiri dengan cara bagaimana. Gitu. Engkau ada caranya lagi. Namanya restitusi. Wah, apa nih ini? Restitusi itu yang pernah tak praktek nih karo Mbak Anissa sama Devi kemarin. Oke, cukup sekian. Terima kasih waktunya jam sawi ya Pak. Gitu katanya 15 menit. Wes, terima kasih. Semoga diskusi pada pagi hari ini membuahkan hasil dan semoga keyakinan kelas ini sampean bisa jalankan dan semoga nanti juga sesuai dengan apa yang kamu yakini di kelas 5. Terima kasih. Selamat pagi. Akhir kata Pak Opi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Barusan Pak Opi selaku guru penggerak telah menerangkan panjang lebar tentang budaya positif. Dan selaku kepala sekolah di sini, saya
mengucapkan terima kasih kepada Pak Opi. Mudah-mudahan ilmu atau materi budaya positif ini khususnya nanti bermanfaat untuk Pak Opi kedepannya untuk membentuk karakter anak dan umumnya pada keluarga besar SDN 1 Pojok ini. Dan saya menghimbau untuk semua guru dari ilmu yang kita pelajari ini tentang budaya positif tolong diterapkan agar anak-anak bisa kontrol dan memotivasi perilakunya sendiri-sendiri. Dari materi budaya positif ini, saya sangat salut sekali karena itu akan membentuk perilaku anak yang baik, sehingga guru harusnya sebelum melaksanakan pembelajaran atau awal tahun ajaran, guru harus menerapkan atau membuat kesepakatan kelas. Karena dari kesepakatan kelas ini, saya yakin kelas akan lebih kondusif, kedisiplinan dan aturan tata tertib akan bisa terlaksana dengan baik. Jadi antara keluarga kelas, antara guru dan murid punya aturan sebelum kita melakukan proses atau kolaborasi antara guru dan murid, baik itu pembelajaran maupun menerapkan apa saja di dalam kelas yang tujuannya untuk membentuk perilaku anak. Itu terima kasih sekali lagi Pak Opi, tolong karena ini Pak Opi juga sudah mendapatkan materi ini tentang budaya positif, secepatnya dipraktekkan atau dilaksanakan di lapangan. Dan Pak Opi sebagai guru penggerak setidaknya harus bisa menggerakkan teman-teman, menjadi contoh, menjadi panutan pada teman-teman yang ada di sini, dan kedepannya pendidikan di SDN 1 Pojok ini terus bisa berkembang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Wiji, rekan sejawat dari Pak Opi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tulungagung yang telah melaksanakan diseminasi materi budaya positif. Materi yang disampaikan Pak Opi hari ini tentang budaya positif sangat membuka wawasan saya dan memberikan tambahan ilmu untuk saya. Bagaimana cara memperlakukan murid di kelas, bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang struktural, dan masih banyak lagi materi yang lainnya. Semoga Pak Opi menjadi guru penggerak yang dapat menggerakkan rekan-rekan guru di sekolah dan dapat lebih menggerakkan lagi rekan sejawat dan murid-murid di SDN 1 Pojok. Terima kasih Pak Opi, semoga apa yang disampaikan ini juga bermanfaat untuk teman-teman dan selalu semangat mewujudkan merdeka belajar untuk pendidikan Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.